Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik yang di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah pagi hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan pada minggu pagi ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita berdoa pagi ini. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ada banyak hal-hal yang baik yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan bila Tuhan pagi hari ini kami bersama-sama masuk dalam anugerah-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu. Dan tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Biarlah kemuliaan anugerah yang daripada-Mu saja ya Bapa yang melingkupi kami. Biarlah sukacita yang dari surga boleh mengalir dalam hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan para anak-anak-Mu Tuhan yang di sini maupun yang ada di rumah bersama-sama Tuhan kami memuji muliakan bersatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dan siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Biarlah segala suku bangsa bersujud menyembah Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya.
pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi bersama. Ya biarlah sukacita yang dari sorga boleh memenuhi kami di tempat ini. Dari ujung, dari belakang, tengah sampai depan Tuhan. Dan tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Berkat-Mu memenuhi kami, sukacita-Mu. Dan biarlah Tuhan segala kerinduan kami boleh kami ungkapkan dan segala pujian kami. Dan biarlah apa yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu saja Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, siap kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita dari sorga. Mari saja Bapak Ibu Tuhan berdiri. Kita sama-sama katakan bahwa Allah itu baik. Dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, yang ku
Allah kita hidup ya. Amin. Dia tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah menutup mata buat anak-anaknya, dimanapun mereka berada. Dan Yesus membuktikan bahwa dia hidup dengan kubur kosong. Dia bangkit, bahkan saat ini pun dia tetap menyertai kita. Kuasa Roh Kudus pun melingkupi kita dari waktu ke waktu, dari detik dan ke detik. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya mengajak untuk menaikkan satu pujian. Cinta kasih Tuhan. Baik, salam. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya bersaksi, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Abraham Suindun, sarjana teologi. Saya berasal dari NTT.
dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Kota Kupang. Saya juga bergereja di Gereja Betel Indonesia. Saya juga seorang pendeta dari Gereja Betel Indonesia. Sementara saya melayani di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Kristus yang Awal dan yang Akhir, Kota Kupang, NTT. Sementara saya berada di tempat ini, mungkin jadi pertanyaan, kok Pak polisi pakai pakaian polisi bisa datang ke gereja di tempat ini? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Teman-teman, rekan-rekan seiman di tempat ini, saya berada di tempat ini semua karena Tuhan. Tuhan mengantarkan saya di tempat ini dengan cara yang luar biasa. Saya seorang bintara atau golongan 2, pangkat bintara. Kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu bahwa masih pangkat Aibda saat itu. Saya mengikuti tes menjadi seorang perwira. Saudara, saya mengikuti tes sebanyak 6 kali. Tapi tidak lulus-lulus yang 5 kalinya. Selalu dikatakan bahwa karena mungkin salah berdoa. Mungkin salah berdoa. Ataukah mungkin koneksinya kurang. Saya bilang saya punya koneksi luar biasa, raja di atas segala raja. Tak ada yang bisa mengalahkan raja di atas segala raja. Karena jenderal-jenderal boleh ada, tapi jenderal itu semua ciptaan Tuhan. Ciptaan raja di atas segala raja. Saya percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terindah. Saudara, tes yang ke-6 ini hampir-hampir saya tidak mau mengikutinya. Saya sudah bilang sama komandan saya, izin komandan, tahun ini saya tidak mau ikut tes. Karena saya sudah merasa, bukan saya merasa kecewa dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan tetap baik. Sekalipun saya tidak lulus, Tuhan tetap baik. Saya bilang bukan kecewa dengan Tuhan, tapi saya merasa capek. Karena mengikuti tes ini harus melalui item-item tes yang begitu luar biasa. Mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran. Saudara. Jadi saya bilang sudahlah, saya biar jadi golongan 2 bintara saya sudah cukup. Karena Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya untuk melayani Tuhan. Itu sudah merasa sudah cukup bagi kehidupan saya. Saya bersaksi di mana-mana dengan pakaian dinas ini. Karena apa? Tuhan angkat saya dengan pakaian dinas ini. Tuhan pakai saya dalam pakaian dinas ini, saudara. Saya tes polisi, jadi saya menjadi polisi. 1 kali saja tes, langsung lulus. Dengan apa? Dengan doa. Tidak orang bilang harus bayar ini, bayar itu, saudara. Orang bilang harus mengeluarkan uang ini dan itu. Tapi saya mengalami bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyertai dari item tes awal sampai item tes yang terakhir, sampai saya menjadi seorang polisi. Tuhan antar saya di tempat-tempat yang luar biasa. Tanpa sepeser uang pun. Sampai saya menjadi seorang perwira saat ini, saudara. Sampai saya mengikuti tes menjadi seorang perwira. Tuhan antar saya. Saya tidak mau ikut tes. Komandan bilang, kalau memang tidak mau ikut tes, nanti kamu dipindahkan. Saya bilang begini, komandan, kalau memang begitu, oke. Saya ikut sebagai persyaratan saja. Bahwa mau lulus atau tidak lulus terserah. Karena saya sudah berpikir terlalu capek mengikuti tes ini. Istri saya bilang, sudah Pak, ikut saja. Kalau memang semua kalau memang Tuhan berkehendak, pasti jadi. Tapi saya dengan istri sudah berpikiran, saudara, bahwa kita sudah kompak. Lebih baik tidak lulus. Karena apa? Kalau lulus juga duit harus keluar banyak, saudara, untuk berpendidikan. Duit harus keluar untuk mengikuti pendidikan, terbang sini, terbang sana, sampai ke Banyu Biru ini, saudara. Saya bilang oke, kita berdoa saja supaya tidak lulus. Saya sampai berpikiran seperti itu, saudara. Tapi Tuhan buat yang berbeda. Apa yang tidak pernah kita pikirkan dalam otak kita, dalam pikiran kita, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dahsyat, saudara, luar biasa. Saya lulus peringkat yang ke-8 dalam 10 besar. Tapi apa, saudara? Dengan nilai yang kecil. Dulu tes, selama 5 kali tes nilai besar tapi tidak lulus-lulus. Tapi dengan nilai yang kecil Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara walaupun itu kecil. Tuhan sanggup menolong. Saya berlutut, saudara, ketika pengumuman di Polda NTT itu, saudara. Sebelum 1 hari sebelum pengumuman itu saya sudah melihat Tuhan sudah tunjukkan buat saya ada layar besar. Tuhan buka bagi saya
kamu urutan yang ke-8. Saudara, luar biasa. Dan itu terjadi sama seperti itu. Ketika ada pengumuman itu, saya urutan yang ke-8. Saya percaya Tuhan luar biasa. Tuhan dahsyat. Padahal saya sudah minta untuk Tuhan tidak lulus saja. Karena saya sudah berpikiran bahwa aduh, ini minta maaf. Saudara-saudara, tempat ini saya punya anak 4, saudara. 2 laki-laki, 2 perempuan. Satu perempuan yang pertama ini, dia juga mau jadi polwan. Sebentar lagi dia mau tes jadi polwan. Karena sudah kelas 3 SMA. Saudara, saya berpikiran bahwa sudahlah, anak saja yang jadi polisi. Biar karir saya sudah sampai di sini saja. Toh Tuhan juga mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Saya rasa itu sudah cukup yang luar biasa bagi saya. Tapi Tuhan berbuat yang berbeda dengan apa yang kita kehendaki. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana, oh Pak Abraham kamu harus jadi perwira. Supaya begini dan begitu, mungkin saja. Saya punya pikiran seperti itu. Tapi teman-teman, saya merasa bangga. Karena apa? Sebelum saya ke tempat ini, saya dipercayakan di satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur. Saya dari Brimob. Itu saya menjadi ketua umat di sana. Walaupun pangkat golongan 2, bukan perwira saudara. Tapi diangkat dengan surat perintah oleh komandan menjadi seorang ketua umat. Saya memimpin oikumene di tempat itu. Di satuan Brimob itu saudara. Dan yang menjadi saya bangga dengan Tuhan, ketika saya berada di pendidikan ini saudara, saya memakai tali kur ini. Karena apa? Saya diangkat menjadi kepala bidang agama Kristen di pendidikan ini. Saudara, luar biasa. Apa yang saya kerjakan itu yang Tuhan buat saudara. Itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya mau katakan di tempat ini bahwa jangan pernah luntur untuk percaya pada Tuhan. Jangan pernah kita gentar saudara. Datang terus pada Tuhan. Percaya. Orang boleh bilang bahwa ini harus pakai ini, harus punya gelar, harus punya ini dan punya itu. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang bisa menutupnya saudara. Kalau Tuhan sudah membuka pintu. Saya sangat percaya dengan itu saudara. Karena saya mengalaminya itu. Dulu saya minta saudara, ketika anak saya pertama dan kedua lahir jadi perempuan saudara. Lahir perempuan 2 orang. Saya bilang Tuhan, kenapa kok saya minta laki-laki Tuhan kasih perempuan? Sampai saya stres. Saya tugas ke Papua tahun 2012 saudara. Tahun 2009. Saudara, tahun 2009 saya tugas ke Papua. Saya bilang Tuhan, kenapa harus anak perempuan lebih duluan? Ternyata ketika saya tugas di Papua, Tuhan nyatakan bagi saya, saudara. Oh, anak perempuan duluan supaya apa? Supaya dia bisa membantu mamanya. Saudara, istri saya telepon saya ketika anak yang keempat lahir. Saudara, istri saya telepon dari NTT, dari Kupang ke Papua. Pak, ini sambil menangis-menangis. Saya setengah mati ngurus anak. Sendiri ngurus anak 4. Tapi ada tapinya saudara. Tapi pertolongan Tuhan lewat anak perempuan. Membantu saya untuk mengurus anak. Saudara, saya sempat saya menangis saudara. Karena apa? Saya bilang Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa. Tuhan dahsyat. Tuhan ajaib. Saya baru mengerti rencana Tuhan ketika saya ada di Papua. Bahwa Tuhan punya rencana. Tidak pernah terselami saudara. Tidak pernah terpikirkan dalam hati saya. Oh ini loh Tuhan maksudnya seperti ini. Supaya bisa bantu mamanya. Supaya bisa bantu orang tuanya. Kalau anak laki-laki duluan bagaimana jadinya? Ternyata Tuhan punya maksud seperti itu saudara. Dan ini kesaksian singkat dari saya. Mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi. Saya percaya bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan nyatakan semuanya bagi saya dan saudara. Tidak usah pernah gentar, saudara. Kalau di tempat ini mungkin ada anak-anak muda yang mau mencari kerja. Percaya saudara, kalau saudara percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kerjaan yang cari saudara. Bukan saudara cari kerjaan. Kerjaan yang cari saudara, percaya itu. Anak-anak Tuhan tidak akan menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Anak-anak Tuhan tidak akan turun dan terus naik, saudara. Percaya itu, saudara. Saya sangat-sangat yakin. Saya punya gembala, saya punya bapak rohani juga, saudara, seorang Brimob juga. Kita satu gereja, saya sudah cerita sama bapak bahwa kita satu gereja tuh hampir kebanyakan Brimob di dalam satu gereja itu.
karena Bapak Gembalanya Brimob juga. Nah, seperti itu. Sekarang sudah pensiun. Nah, dan kita menggantikannya. Seperti itu. Nah, jadi saya sangat berterima kasih untuk tempat ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Nah, saya sangat rindu di mana saja saya bergereja, saya pasti bersaksi bahwa nama Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat dan Tuhan ajaib. Baik, saya minta dukungan doanya. Saya masih berpendidikan di Banyu Biru. Saya baru menjalani 2 bulan dan masih 5 bulan lagi. Sampai tanggal 3 Oktober kami dilantik menjadi seorang perwira. Saya minta dukungan doa di tempat ini untuk saya tetap kuat ada dalam pendidikan ini dan bisa dilantik menjadi seorang perwira. Dan menjadi perwira sebagai perwira Laskar Kristus. Tetap percaya pada Kristus dan mempertahankan. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun resikonya. Sekali Yesus tetap Yesus. Baik, terima kasih. Salam. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, sungguh luar biasa kesaksian dari Bapak Abraham. Terima kasih Bapak, kesaksiannya sangat menginspirasi bahkan memberkati kami pada pagi hari ini. Mengingatkan bahwa kita jangan pernah untuk menyerah dalam keadaan apapun, karena Tuhan mampu lakukan segala sesuatunya di luar pemikiran kita. Bahkan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hari ini, buat kita masing-masing. Biarlah pada pagi hari ini pun kita mau datang kepada Tuhan, dan biarlah Roh Allah mau memenuhi hati kita masing-masing. Kita persiapkan hati kita menerima firman-Nya yang luar biasa. Dan melalui kesaksian Bapak Abraham boleh menjadi penghantar kita untuk masuk lebih dalam lagi. Boleh kemuliaan nama Tuhan yang melingkupi hati kita pada pagi hari ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Membawa hidup kami terus meyakini bahwa kasih Tuhan nyata atas kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami. Berkati kami hari ini Tuhan. Roh yang tinggal di dalam hati kami memampukan kami memahami setiap firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan baru hari lepas hari bagi kami. Mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan yang indah hari ini. Berbicaralah bagi kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian yang membangun kita pada pagi hari ini. Sehingga menolong kita untuk tetap percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang maha pengasih. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Allah yang maha pengasih. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Pasti Bapak Ibu begitu membuka ayat ini langsung tahu. Wah, ini kisah tentang anak yang hilang. Saya akan ambil ayat bagian terakhir saja, ya. Ayat yang ke-32. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kisah tentang anak yang hilang ini sepertinya ada sesuatu yang tidak terselesaikan gitu ya. Ini satu perumpamaan yang berakhir pada jawaban sang ayah atas kekesalan si anak sulung gitu ya. Kita sudah sering mendengar cerita ini. Kisah ini ya, bagaimana anak yang hilang, anak bungsu yang menghambur-hamburkan dan seterusnya. Tetapi saya akan mengupas pada bagian akhir ini, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini. Rahasia apa yang Tuhan mau sampaikan tentang perumpamaan ini? Kalau kita melihat dari nats yang tertulis, tidak ada jawaban bagaimana si anak ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, kita tidak tahu apa reaksi si anak sulung atas jawaban sang ayah ya. Jadi sepertinya cerita ini menggantung gitu ya. Kayaknya nggak selesai gitu ya. Kok tidak sampai habis gitu ya. Apa jawaban anak sulung atas reaksi yang dijawab oleh ayahnya? Mengapa cerita ini seperti menggantung? Mari kita akan lihat. Saya akan coba mengulang sedikit mulai dari ayat 11 Bapak Ibu. Supaya kita bisa melihat. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12 ini. Di sini dikisahkan bagaimana anak bungsu ini meminta bagian dari harta warisannya. Nah ini berbicara tentang apa? Ini berarti mengharapkan ayahnya meninggal dunia gitu ya. Jadi kalau belum meninggal sudah minta warisan itu kan berarti seolah-olah dia sedang memaksakan atau dia berbicara, Pak mati gitu ya. Aku mau minta bagiannya kan begitu. Dan ini menjadi tradisi baik di mana saja termasuk tradisi Yahudi. Kalau anak bungsu ini menginginkan hartanya, dia itu tidak menginginkan ayahnya gitu ya. Jadi ini gambaran bagaimana seorang anak yang pasti kita berkata, wah ini jahat sekali gitu ya. Anak yang gak pingin bapaknya hidup, malah pingin hartanya gitu ya. Wah ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Itu sebabnya di tradisi Jawa, mungkin kalau beda di NTT gitu ya. Di tradisi Jawa kalau anak-anak itu nunggu sampai 40 hari gitu ya. Kadang-kadang kalau baru selesai meninggal terus langsung bagi warisan pun mereka berkata, tanahnya saja belum kering gitu ya, masih basah, sudah minta warisan, minta dibagi gitu. Jadi itu menjadi pembicaraan orang. Apalagi ini masih hidup, ayahnya masih hidup dan si anak bungsu ini berkata kepada bapaknya, Pak minta warisan. Waduh, ini sungguh-sungguh sangat terlalu. Ya. Biasanya orang akan berbicara ini. Dan biasanya reaksinya seharusnya sang ayah ini akan mengusir si anak bungsu. Kamu nggak tahu gitu ya. Kamu itu nggak punya sopan santun, pergi sana gitu, mungkin gitu ya kalau kesel. Tapi ini sebaliknya, dalam kisah ini terjadi hal sebaliknya. Sang ayah
justru memenuhi permintaan anaknya. Wah, ini luar biasa, ini bapak yang luar biasa ya. Bapak yang sangat baik. Ini sangat aneh dan ini tidak lumrah baik dalam tradisi Yahudi maupun tradisi-tradisi saat ini. Ini sesuatu yang berbeda. Tetapi sang ayah ini justru membagikan harta miliknya di ayat 12 saudara. Harta atau properti ya yang digunakan dalam ayat ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata bios. Ya, kata bios. Jadi apa yang dibagikan oleh ayahnya ini di harta yang dipakai di sini menggunakan kata bios. Yang artinya sang ayah membagikan hidupnya kepada anak-anaknya. Jadi bukan hanya berbicara tentang harta, tetapi ini berbicara tentang kehidupan. Jadi ayahnya ini di ayat 12 ini dia membagikan hidupnya kepada anak-anaknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kan dikatakan bukan harta tetapi hidup? Dalam adat Yahudi, kehidupan sangat melekat dengan tanah, saudara. Jadi tanah itu adalah identitas dari orang Yahudi pada saat itu. Jika orang Yahudi kehilangan tanahnya, maka itu disamakan ia kehilangan identitas, kehilangan status sosialnya di dalam masyarakat Yahudi. Jadi kalau anaknya meminta sebagian dari tanahnya, maka itu dia mengambil bagian hidupnya. Jadi ketika sang ayah membagikan hartanya kepada si bungsu, artinya ia menjual sepertiga dari hidupnya itu kepada si bungsu. Kenapa sepertiga saudara? Karena masih ada anak sulung, bapaknya dan bungsu. Jadi hartanya dibagi 3 saudara. Ya, 1 untuk bapaknya sendiri, 1 untuk si sulung, kemudian buat dia si bungsu. Jadi dia dapat sepertiga. Jadi bapaknya kehilangan sepertiga dari statusnya di dalam masyarakat. Jadi kalau sebutannya tadinya tuan tanah gitu, karena dibagi dengan anaknya, dijual, diberikan kepada anaknya, yang bungsu berarti dia kehilangan status sosialnya. Berarti si anak bungsu ini meminta sang ayah untuk memberikan kepadanya harta warisan yang menjadi bagiannya. Si anak bungsu ini meminta ayahnya untuk membagikan hidupnya kepadanya. Dan sang ayah bersedia melakukannya. Ini hal yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat di ayat 13 sampai 19 saudara. Setelah menyadari keadaan hidup si anak bungsu tadi setelah dia pergi, dia menyadari bahwa hidupnya ini sangat menyedihkan. Karena apa? Dia sudah menghabiskan hartanya dan juga menghabiskan hidup bapaknya. Dia menyesal saudara. Nah ini terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan yang Tuhan Yesus mau sampaikan di sini. Bahwa si bungsu ini menyesal. Karena dia sudah pergi dari rumah dan dari ayahnya. Jadi ia membuat 2 buah rencana. Jadi kalau kita lihat di ayat 13 sampai 14. Ini si bungsu ini membuat 2 master plan atau 2 rencana besar. Yaitu rencana yang pertama adalah kembali ke rumah. Itu rencana pertamanya. Dia kembali ke rumah. Nah rumah yang dimaksud dalam perikop ini bukan berbicara rumah, gedung, bangunan atau istilahnya tempat tinggal. Bukan saudara. Tetapi di sini adalah sebuah relationship atau dikatakan sebuah hubungan. Jadi rumah yang dimaksudkan di sini adalah hubungan tempat di mana kita berada dan diterima. Itu yang dimaksudkan di dalam nats ini. Jadi bukan hanya sekedar pulang ke rumah saja bukan. Tetapi si anak ini sedang memikirkan bagaimana dia bisa berada di mana dia tinggal, diterima, dicintai dan diperhatikan. Jadi inilah yang menjadi khusus dari nats ini Bapak Ibu. Dan ketika saya merenungkan ini saya bilang, luar biasa. Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita bahwa si anak ini merasakan ketika dia pergi, dia kehilangan hubungan. Dia kehilangan perasaan dicintai, dia kehilangan perhatian. Sehingga dia merindukan untuk kembali. Dan itulah rumah. Jadi rumah di mana dia diperhatikan, diterima, dicintai. Dan itu menjadi rencananya. Dan memang tidak ada masalah. Tetapi rencana yang kedua, ini yang menjadi persoalan saudara. Dia punya rencana kedua yaitu si bungsu ini untuk apa saudara? Untuk meminta dijadikan seorang upahan. Ya.
Karena dia merasa apa? Gak mungkin lagi dia kembali di rumah itu untuk dicintai, dikasihi gitu ya. Kembali ke rumah di sana untuk dicintai, dikasihi. Dia gak mungkin lagi dalam status sebagai anak. Dia menyadari bahwa dia sudah sangat bersalah, dia sangat berdosa. Ini satu bentuk perubahan yang terjadi. Nah inilah yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita. Si bungsu ini dia mengalami satu perubahan di dalam hidup karena dia menyadari dirinya gak layak. Ada pertobatan yang terjadi di mana dia berkata, aku gak layak, aku mau jadi seorang upahan. Upahan adalah pembantu yang digaji oleh majikannya atas pekerjaannya. Tetapi saudara, ada satu persoalan yang luar biasa di sini. Si bungsu ini ingin membayar kembali sepertiga bagiannya yang sudah dia minta dan dia habiskan dari ayahnya dengan bekerja kepada ayahnya. Jadi dia merasakan bahwa statusnya sebagai anak bisa dia beli lagi dengan cara dia bekerja. Statusnya untuk tinggal di dalam rumah itu, dicintai dalam kedamaian bisa dia beli dengan uang. Bisa dia beli dengan tenaga, bisa dia beli dengan pekerjaan, bisa dia beli dengan menjadi seorang upahan. Ini yang Tuhan Yesus mau tunjukkan melalui perumpamaan ini. Ketika saya merenungkan ini saudara, saya sungguh terkejut. Rupanya Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang perumpamaan yang biasa saja, tetapi satu hal yang luar biasa. Yaitu bahwa kedamaian, sukacita, damai sejahtera itu gak bisa dibeli dengan duit. Betul saudara? Tidak bisa dibeli dengan bekerja, tidak bisa dibeli dengan segala usaha kita, gak bisa. Kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan semua. Tinggal di dalam kedamaian itu nggak bisa dibeli dengan semuanya itu. Ketika saya melihat ini saudara, saya berkata Tuhan terima kasih, Tuhan tunjukkan. Saya sudah sering cerita, pasti Bapak Ibu juga sering ya, sudah hafal cerita ini. Bahkan dalam sekolah minggu pun kita sering berbicara. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan saya mau bagikan buat saudara hari ini, saya sungguh-sungguh diingatkan. Luar biasa, gak bisa dibeli. Semuanya gak bisa dibeli. Itu sebabnya dia perlu menggantikan semuanya. Seolah-olah si anak bungsu, saya tidak layak menjadi anakmu lagi. Saya tidak ingin diangkat kembali menjadi anak. Status saya tidak layak menjadi anak. Tapi saya mau dijadikan orang upahan. Jadi ini statusnya gak bisa naik saudara. Gak bisa dikembalikan. Sekalipun dia jadi orang yang bekerja. Nah mari kita lihat di ayat 20 sampai 24. Bagaimana respon sang ayah. Ini adalah gambaran Bapa kita di surga. Sang ayah melihat si anak bungsu yang kembali dengan penuh belas kasihan. Ia berlari menuju si anak bungsu. Saudara, ketika anaknya pulang, dia menunggu-nunggu dan anaknya pulang, bapak ini berlari. Dan tindakan berlari ini pasti dia gak mungkin lari gini. Jadi pasti dia angkat jubahnya dan dia lari, dia peluk anaknya gitu ya. Dia mau menjumpai anaknya. Dan ini menurut tradisi Yahudi, ini tindakan yang gak patut saudara. Karena apa? Karena dia begitu semangatnya, dia angkat jubahnya kemudian lari dan peluk anaknya. Tetapi dia mau lakukan itu. Karena begitu bahagianya dia melihat kembalinya si bungsu. Ketika si anak bungsu ini berusaha mengutarakan rencananya pada bagian kedua, sang ayah sudah gak peduli saudara. Ya. Jadi dia pulang saja, itu rencana pertama kembali ke rumah dan rencana kedua adalah menjadi orang upahan. Si bapak ini gak pikirkan lagi. Jadi bapak ini tidak mau melihat usaha anaknya untuk dikembalikan, dipulihkan lagi. Tetapi justru reaksi yang terjadi adalah apa? Ayahnya yang berinisiatif saudara. Saudara perhatikan di sini. Sang ayah memberikan segala kemewahan bagi si anak. Sang ayah mengembalikan statusnya bagi si anak. Melalui apa? Jubah, cincin, sepatu, anak lembu tambun diberikan untuk dia. Betul saudara?
Jadi sang bapak ini memberikan cincin, artinya apa? Mengembalikan status si anak. Karena cincin pada saat itu memiliki bentuk stempel keluarga sebagai pengganti tanda tangan, saudara. Jadi ketika dia diberi cincin, diberi jubah, sepatu, dilayakkan kembali sebagai anak. Bukan karena dia menyampaikan apa yang disampaikan keinginannya, tetapi karena ayahnya yang bertindak untuk dia. Luar biasa, saudara. Si anak bungsu tidak ingin dikembalikan sebagai anak. Dia tidak ingin dikembalikan, tapi dia ingin mendapatkan jalannya sendiri. Ya, dia berusaha dengan caranya sendiri. Apa bekerja? Menjadi pembantu, menjadi orang upahan. Tapi sang ayah tidak mau. Sang ayah tidak mau. Ketika dia kembali, sang ayahlah yang mengembalikan status si anak bungsu ini kembali sebagai anak. Dan semua itu semata-mata karena anugerah. Amin, saudara. Semata-mata karena anugerah. Inilah yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Mungkin banyak dari kita berlaku seperti si anak bungsu. Kita menginginkan hal-hal yang Tuhan sediakan. Tapi kita tidak menginginkan Tuhan. Kita hanya mau apa yang Tuhan sediakan, tapi kita tidak sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Sama seperti si anak bungsu yang mau hartanya bapaknya tetapi tidak mau bapaknya. Dia tidak menginginkan kehidupan bapaknya. Hidup bersama bapaknya tidak, tapi dia mau harta bapaknya. Sama dengan kita. Seringkali kita lakukan itu. Tetapi suatu hari kita sadar kita ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi sama seperti anak bungsu. Tetapi Allah kita akan datang untuk memberikan, mengaruniakan kasih karunia kepada kita. Itu karena anugerah. Kita mungkin berusaha mencoba untuk diterima dengan usaha kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan dengan usaha kita berbuat baik, memperoleh jalan kembali dengan usaha kita sendiri. Gak bisa, saudara. Kita berusaha untuk mendapatkan kedamaian, mendapatkan kasih, mendapatkan cinta dari Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan. Gak bisa, saudara. Allah lah yang akan menginisiasi segala sesuatu sendiri. Dan menerima kita tanpa memandang usaha kita. Amin, saudara. Allah sendiri yang berusaha akan melakukan itu. Jadi pertanyaannya bagi kita, apakah inti dari perumpamaan ini? Bukankah tentang pengampunan? Bukan, saudara. Ini bukan berbicara tentang pengampunan saja. Melainkan inti dari perumpamaan ini adalah Yesus sampaikan kepada para pendengarnya, khususnya orang-orang Yahudi. Adalah segala hal yang mereka pikirkan, segala hal yang mereka anggap benar tentang pendekatan kepada Allah sebenarnya adalah salah. Mengapa, saudara? Orang Yahudi ini percaya bahwa segala upaya mereka mematuhi hukum Taurat membawa mereka pada keselamatan. Keliru, saudara. Padahal Allah memberikan keselamatan itu kepada kita sebagai anugerah. Amin, saudara. Sebagai anugerah. Dalam Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Sang ayah mengadakan pesta dengan menyembelih anak lembu tambun. Berarti apa? Berarti kembalinya si anak bungsu adalah satu hari yang terindah di dalam kehidupan sang ayah. Kembalinya anak bungsu ini adalah satu hari terindah dalam hidupnya. Karena pada saat itu anak lembu tambun sangat spesial dan hanya dikonsumsi pada saat-saat tertentu, saudara. Jadi lembu tambun itu memang disembelih khusus untuk istimewa, hari yang sangat spesial bagi pemiliknya. Dan ketika sang ayah menyembelih lembu tambun ini, maka ini adalah hari spesial di mana dia mengalami sukacita. Tapi mari kita lihat dari sisi si sulung yang memang sepertinya tidak terjawab dalam nats ini. Si sulung datang. Ketika si anak sulung mengetahui bahwa ayahnya mengadakan pesta dan menyembelih anak lembu tambun untuk adiknya, ia tidak mau masuk karena apa? Dia sangat marah. Betul, saudara? Dia marah sekali.
Bagaimana ini mungkin terjadi? Tapi pertanyaannya, kenapa anak sulung marah? Dia bukan karena ayahnya lebih mengasihi adiknya, bukan saudara. Banyak orang yang berkata, bapaknya mengasihi adiknya terus menerus gitu ya. Gak berhenti, bukan itu saudara. Tapi dia marah karena harta yang ada itu dihamburkan oleh ayahnya. Dengan mengadakan pesta dan menyembelih anak domba yang tambun adalah bagian dari harta warisan yang menjadi bagiannya. Saudara tahu? Karena dia berharap kalau adiknya nggak kembali, berarti yang 2/3 tadi, kan 3 bagian ya. 1/3 untuk si bungsu, 1/3 untuk bapaknya, 1/3 untuk dia. Nah kalau anaknya yang bungsu nggak pulang, berarti yang 2 bagian ini nanti jadi miliknya dia. Nah ini masalahnya saudara, ini akarnya kenapa si sulung ini tidak mau masuk dan dia marah sekali dengan bapaknya. Karena apa? Bapaknya sudah mengambil bagiannya juga yang dia harapkan nanti menjadi miliknya. Padahal itu masih milik bapaknya, betul? Sama jahatnya dengan si bungsu yang meminta kematian bapaknya. Dia marah saudara, karena dia berharap dapat 2 bagian tadi. Tetapi ternyata dipakai oleh bapaknya masih lagi untuk ngurusin adiknya. Dia marah saudara, dia marah sekali. Sekali lagi, si anak sulung ini pun tidak peduli dengan sukacita sang ayah. Dia nggak pikirkan kebahagiaan ayahnya, dia nggak pikirkan saudara. Padahal bapaknya itu menunggu-nunggu, menanti-nanti, harusnya kan dia tahu ya. Tapi dia nggak pikir, mungkin dalam doanya bapakku cepat mati, hartanya cepat bagi aku. Sama saudara, hanya caranya lebih halus. Dia tinggal di situ nungguin bapaknya mati. Ada banyak orang-orang yang melakukan itu dalam keluarganya. Biar aku yang nunggu bapak, nanti kalau warisannya kalau bapakku mati datang ke aku. Betul? Ada banyak orang yang begitu. Motivasinya, Mas Silvanus ketawa. Ada orang yang begitu betul. Ya udah yang pergi-pergi jauh, sudah gak dapat bagian. Yang nungguin itu dapat, tapi nungguinnya gak baik. Menyiksa, menyakiti, ya sama seperti si anak sulung ini. Saudara, sama jahatnya. Ini yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita. Ia hanya peduli dengan milik sang ayah. Dia hanya peduli dengan harta warisannya. Dia nggak peduli dengan perasaan hati ayahnya. Dia tidak peduli dengan bagaimana kesedihan ayahnya. Dia nggak peduli, dia nggak pikir si sulung ini. Segala milik ayahnya adalah harta anak sulung semata. Jadi dia mikirkan itu. Karena itu saudara, ketika sang ayah mengeluarkan biaya untuk pesta bagi adik bungsunya, maka sumber biaya tersebut berasal dari harta ayahnya yang akan diwariskan kepadanya. Jadi bagiannya akan berkurang. Saudara, saya ada chat sebentar bisa ditayangkan. Ini ada 2 kelompok besar saudara. Ini saya membuat next lagi, satu lagi. Bisa satu lagi. Terus, ya, lagi Mbak. Ya, saudara, ini saya membuat 2 bagian saudara. Ini 2 kelompok besar, ini anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung adalah kelompok orang yang religius saudara. Sedangkan anak bungsu adalah kelompok orang yang non-religius atau irreligius. Berikut ini saya memberikan perbedaannya saudara. Jadi dua-duanya sama saudara. Jangan pikir, saya mau jadi anak bungsu, saya jadi anak sulung. Enggak, dua-duanya sama saudara. Ini yang sok berpikiran religius, ini yang enggak saudara. Saya tunjukkan ya, anak sulung ya. Secara religius dia berusaha mendapatkan keinginannya, yaitu harta dan status milik ayahnya dengan menjadi anak yang sangat baik. Ya. Kalau yang si bungsu ini berusaha mendapatkan keinginannya dengan menjadi meminta harta dari ayahnya. Jadi dia meminta dari ayahnya hartanya. Dia langsung ngomong. Tapi si anak sulung ini dia berbuat baik, dia nunggu di situ. Yang kedua, yang membuatnya jauh dari sang ayah adalah kebaikan dan kebenarannya. Jadi si anak sulung ini dia merasa dengan berbuat baik, dia sudah menikmati kebahagiaan, tapi justru dia dijauhkan dari hubungannya dengan ayahnya. Tetapi si bungsu,
yang membuatnya jauh dari sang ayah adalah dosa-dosanya. Dia minum-minuman, judi, mabuk-mabukan, prostitusi dan sebagainya. Bedanya begitu. Kemudian ini yang religius ya, berusaha mendapatkan kontrol dengan tetap tinggal dan menaati sang ayah. Jadi dia pikir dia bisa terus tinggal dalam kontrol ayahnya. Jadi dia baik karena dikontrol oleh ayahnya. Ada di rumah itu kan, jadi dia nurut saja. Tapi dia pergi jauh, dia nggak taat kepada sang ayah, si bungsu. Anak sulung ini adalah gambaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sedangkan anak bungsu ini gambaran pemungut cukai, wanita sundal, orang-orang berdosa, saudara. Dua-duanya di mata Tuhan sama. Baik anak sulung, baik anak bungsu hanya menginginkan apa yang dimiliki ayahnya, bukan menginginkan ayahnya sendiri. Jadi dua-duanya sama-sama terhilang, saudara. Kita bisa lari dari Allah dengan immorality kita atau irreligion kita. Tapi kita juga bisa menjauhi Tuhan dengan moralitas kita atau religion kita. Jadi kita bisa terhilang. Meskipun kita merasa, oh saya sudah berbuat baik, saya pasti akan. Tidak, saudara. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Amin. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Anak sulung berusaha untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Membuat Tuhan berhutang dengannya. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi juru selamat atas dirinya sendiri. Itu sikap si sulung. Inilah gambaran orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada saat itu. Di sisi sebaliknya, ada orang yang dengan sadar tidak mencari Tuhan, hidup memberontak dalam dosa seperti perempuan sundal, pemungut cukai. Mereka semua terhilang, saudara. Inilah yang Tuhan Yesus mau tunjukkan. Bagaimana mereka pulang? Bagaimana mereka bisa kembali? Dua-duanya terhilang. Ada cara untuk bisa kembali. Yang pertama, inisiatif Allah sendiri. Kalau saudara memperhatikan perumpamaan, dua perumpamaan yang sebelumnya, dalam konteks perumpamaan ini. Sebelum itu ketika Yesus duduk bersama pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, datang ahli Taurat, mereka bertanya, mengapa Yesus duduk bersama kumpulan orang berdosa? Saudara bisa lihat dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 2. Di situ mereka bertanya, tapi kemudian Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan 3 perumpamaan, saudara. Perumpamaan yang pertama apa, saudara? Perumpamaan domba yang hilang. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kedua perumpamaan ini ada yang hilang dan ada yang mencari. Perumpamaan domba yang hilang, siapa yang mencari? Domba. Dirham yang hilang, siapa yang cari? Perempuan itu ya. Perempuan yang kehilangan uangnya, dia mencari. Tetapi perumpamaan yang ketiga ini, siapa yang mencari? Ini bukan berbicara tentang siapa yang mencari, saudara. Tetapi berbicara tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Mungkin kita nggak terlalu mengerti tradisi Yahudi, saudara. Tradisi Yahudi, ketika si bungsu ini hilang, saudara. Pergi, yang bertanggung jawab mencari seharusnya siapa? Bukan bapaknya, saudara. Seharusnya adalah anak yang sulung, saudara. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ini adalah satu perumpamaan yang luar biasa yang Tuhan Yesus nyatakan. Seharusnya yang bertanggung jawab terhadap si bungsu adalah si sulung. Dia yang harusnya mencari. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu tahu jawabannya ini. Seharusnya si anak sulung yang mempertahankan keluarga mereka. Seharusnya si anak sulung yang harus mempertahankan tanah mereka. Status keluarga mereka di dalam masyarakat. Status bapaknya itu dia yang bertanggung jawab sebagai anak sulung. Itu dalam tradisi Yahudi, saudara. Tetapi si sulung tidak mau melakukan itu. Karena apa? Karena sekali lagi dia tidak mau kehilangan biaya. Dia tidak mau kehilangan uang. Dia tidak mau kehilangan kesempatan untuk menikmati 2/3 bagiannya lagi milik dia.
Karena kalau adiknya pulang, milik bapaknya dibagi 2 lagi saudara. Tetapi kalau adiknya nggak pulang, dia dapat 2. Milik bapaknya dan milik dia. Serakah saudara. Betul? Sama jahatnya saudara. Itu sebabnya sang ayah juga tidak akan bisa mengembalikan posisi ini. Karena memang itu tanggung jawab dari anak sulung. Begitu juga dengan kita, para anak bungsu yang berdosa. Ketika Allah menerima kita kembali menjadi anaknya, ada harga yang harus dibayar oleh anak sulung. Dan harus ada pribadi yang membayar harga itu. Dialah si anak sulung yang sesungguhnya. Saudara tahu? Kita bisa lihat slide berikutnya. Siapakah si anak sulung yang harus membayar saudara dan saya? Dialah satu nama yang bisa menjadi orang yang luar biasa. Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kakak yang benar, kakak yang baik. Dialah sulung, yang menyelamatkan yang terhilang. Pengorbanannya di atas kayu salib. Next gambarnya Mas. Ya. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dialah si sulung yang baik, bukan si sulung yang membiarkan si bungsu hilang, yang membiarkan kehormatan ayahnya, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itulah karya si sulung yang sebenarnya. Itulah tugas yang harus dilakukan. Tuhan Yesus sedang memberikan perumpamaan itu kepada mereka bahwa ada anak sulung yang harus mau berkorban. Ada anak sulung yang harus mau mati untuk mengorbankan, memulihkan, mengembalikan status keluarga, memulihkan keberadaan semuanya. Dialah Yesus Kristus. Keselamatan sepenuhnya diberikan kepada kita, cuma-cuma. Namun ada harga yang harus dibayar olehnya, amat sangat mahal. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, Yesus mencontohkan anak sulung yang jahat agar kita merindukan kehadiran anak sulung yang sejati. Sudahkah saudara dan saya sadar bahwa sang anak sulung yang sejati telah melakukannya bagi kita? Pernahkah kita luluh dan tergerak oleh harga yang dia bayar untuk hutang-hutang saudara dan saya? Saudara dan saya sudah berhutang kepada Tuhan oleh karena semua pelanggaran kita. Jika kita sudah sampai pada kesadaran ini, maka seluruh pola pikir dan pola tindak laku kita sepenuhnya berbeda. Itulah kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Bukan karena kita berusaha, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Saudara dikembalikan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin kita merindukan sesuatu yang hilang, yaitu kakak laki-laki sejati yang lebih baik. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kita bersyukur karena kita memiliki kakak laki-laki yang baik. Kita memiliki kakak sulung yang luar biasa yang mengembalikan kita kepada posisi kita. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita bersyukur karena Tuhan yang sudah mati mengorbankan hidupnya untuk kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Dia. Allah yang terus memberikan hidupnya bagi kita. Kasih Tuhan yang besar memberikan kita kehidupan yang kekal di dalam Dia. Mari kita akan tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar. Engkau mati bagi kami, Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa kami. Untuk membayar lunas dosa-dosa kami. Sehingga kami yang terhutang, kami yang sungguh-sungguh mengalami penderitaan oleh karena dosa kami, pelanggaran oleh karena kesalahan kami. Tuhan sudah tebus bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur hari ini. Tuhan begitu baik bagi kami.
kasih-Mu yang luar biasa menebus kami. Darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib adalah harga yang mahal bagi kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami untuk terus percaya dan meyakini kebaikan Tuhan. Dan kami boleh menikmati damai sukacita yang daripada Tuhan, karena Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Hari ini kesempatan bagi kita untuk mengembalikan yang terbaik yang menjadi milik Tuhan. Melalui persembahan perpuluhan kita, sudah bisa masukkan di dalam kotak. Kita percaya bahwa kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Minggu ini yang berulang tahun. Oke. Baik, kita bersyukur dan kita akan terus mendukung dalam doa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu hari ini. Kami percaya oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan Kau nyatakan kepada kami. Kalau saat ini kami boleh membawa persembahan kami, korban syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini ada. Tuhan berkati dengan kasih-Mu, berkati dengan anugerah-Mu. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kasih setia Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang saat ini sudah memberikan kesaksian. Tuhan berkati dalam studinya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan juga berkati keluarganya dan kesaksian hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Berkati kami semua Tuhan. Dan ketika kami akan kembali, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bagi anak muda nanti jangan pulang dulu ya, kita masih ada meeting sebentar.